Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Bersyukur kepada Allah apapun kondisinya, apapun situasinya, walaupun geopolitik sedang memuncak, propaganda media mainstream, propaganda elit lokal, propaganda elit internasionalis, semua mengarah kepada kita umat Islam. Tetap kita bersyukur karena kita kuat menghadapinya. Kita selalu berdoa untuk kuat menghadapinya. Kita bertahan, tetap kaki kita dipijakkan di jalan yang diridhoi oleh Allah. Amin, amin, amin. Dan semoga kita semua menjadi golongan orang-orang ashabul yamin atau golongan kanan, mayoritas kanan akhir zaman, yaitu ahlu sunnah wal jamaah yang selalu mengikuti para ulama-ulama salaf yang dibimbing oleh 4 madhab. Salawat dan salam kita haturkan kepada baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau adalah junjungan kita, raja kita, nabi kita, nabi akhir zaman, di mana beliau adalah satu-satunya rasul yang punya syafaat nanti di yaumul qiyamah. Tentunya kita sangat mengharapkan syafaat dari beliau, karena kalau kita mengandalkan amal ibadah kita, Masya Allah, bisa dikatakan nonsen. Kita akan mendapatkan ridho dari Allah dan kita akan dimasukkan ke dalam surganya. Amin, 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 amin. Semoga kita menjadi umat Rasulullah yang mahabbah dengan mengikuti para ulama-ulama salaf dan memuliakan dzurriyyah beliau baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Baiklah teman-temanku semua, saudara muslimku seiman, seakidah, setauhid, dimanapun Anda berada, selamat berjumpa kembali dengan kami. Saya namanya Aji Wahyu Wandono, Aji Darmo, Sri Aji Darmo Wahyu Wandono Kusumo. Nama saya itu, ya biasa disebut Aji aja lah, nggak usah panjang-panjang biar nggak ribet. Kami berdoa semoga saudaraku semua, teman-temanku semua selalu dalam limpahan kasih sayang dan rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan menjadi orang-orang yang teguh di akhir zaman, menjadi pejuang-pejuang akhir zaman yang tentunya Allah bimbing, yang tentunya Allah rahmati, yang tentunya Allah selalu berikan petunjuk dan jalan yang lurus. Amin, amin ya rabbal alamin. Pertemuan kali ini Jumat, tanggalnya lali ya. Tanggal berapa ini? 18 Maret 2022 ya. Sudah lewat jauh di tanggal 3 Maret, di mana tanggal 3 Maret itu tanggal yang sangat bersejarah. Nah, ini tidak ada di pelajaran sekolah. Tentu pasti tidak ada. Karena tanggal itulah sentral kepemimpinan kita, yaitu Turki Utsmani resmi tidak ada, resmi berakhir, yaitu fase perjalanan umat Islam yang keempat dan memasuki fase perjalanan umat Islam yang kelima, di mana umat Islam tidak mempunyai sentral kepemimpinan. Maka masuklah ke dalam fase
ujian bagi umat Islam ya. Fase cobaan, fase penggodokan, fase di mana umat Islam benar-benar dibikin kalang kabut. Ya, makanya kalau hadis mengatakan bahwasanya bagaikan buih yang terombang-ambing oleh ombak samudra, yaitu fase keempat, fase pengujian. Dan alhamdulillah kita berada di fase keempat yang sudah berakhir ini insya Allah. Dan kita tetap di posisi para alim, di posisi jalan yang hak, yaitu jalan yang diridhoi Allah. Saudaraku semua, teman-temanku semua yang dirahmati Allah insya Allah, amin. Dengan berakhirnya fase kelima ini, tentunya kita akan fase keempat ini tentunya kita akan memasuki fase kelima, yaitu di mana fase kelima itu adalah fase Allah memberikan kepercayaan lagi kepada umat Islam untuk memimpin dan mengelola dunia. Nah, kalau dalam jangka Jayabayanya namanya zaman kala Subha. Jadi kita keluar dari zaman kala Bendu masuk ke dalam zaman kala Subha. Sebenarnya itu sama aja, hanya beda ucapan. Kalau Sri Aji Jayabaya itu menggunakan bahasa Jawa, itu juga mengambil dari intisari hadis. Nah, fase ujung keempat ini memang benar-benar luar biasa kejadiannya. Sangat heboh, sangat ambiar, sangat nggak tahu kita mau ngomong apa, karena kita tidak bisa mengomongkan lagi, tidak bisa menggambarkan lagi, karena memang benar-benar umat Islam ini menjadi diinjak, dibanting, disodok, ditendang, digiling dan lain sebagainya. Makanya dikatakan bahwasanya memegang tauhid dan akidah di akhir zaman itu bagaikan memegang bara api yang menyala-nyala. Apabila kuat, maka kita akan selamat. Apabila tidak kuat, maka yaitu tadi, karena umat Islam di akhir zaman itu jelas mendapatkan tamparan pipi kanan, tamparan pipi kiri, kemudian jatuh. Ada yang bangun lagi, ada yang nunggu kesempatan baru bangun, ada yang sama sekali nggak bangun. Maksudnya apa? Jadi tidak ada umat Islam di akhir zaman ini yang tidak terkena tamparan. Nah, orang yang kuat itu ditampar pipi kanan, diserahkan pipi kiri. Nah, itu orang yang kuat. Ini gambaran, ini bahasa kinaya ya, bahasa yang perlu penjelasan. Tapi saya nggak akan menjelaskan itu karena malam ini kita khusus guyonan ya. Dari kemarin guyon terus, nggak ada habisnya. Baiklah teman-temanku, baiklah saudara-saudaraku semua dimanapun Anda berada, tetap bersabar ya, tetap istiqomah menyuarakan kebenaran. Walaupun kaum kafir dan munafik itu tidak suka, karena memang sudah ada ayatnya. Terus suarakan kebenaran, suarakan yang hak, tolak kebatilan, walau karihal kafirun, walau karihal munafikun. Walaupun mereka berdua itu nggak suka, membenci, walaupun kafir dan munafik itu tidak suka. Buktinya apa? Banyak aturan, banyak aturan di sini. Tentunya aturan-aturan itu tidak menyenangkan banget gitu loh bagi umat Islam. Aturannya yang disampaikan oleh wakilnya, yaitu corongnya,
yaitu Menab. Dan bukan dia doang, masih ada lagi corong-corong yang lain. Nah, itu dari golongan Muna. Kalau dari golongan kafir jelas kan, Saifuddin Ibrahim, terus emak-emak yang kemarin itu namanya walau karihal kafirun, walau karihal munafikun. Mereka nggak suka dengan syiar Islam itu, mereka nggak suka, benci sekali. Kalau kafir agak wajar ya, dalam tanda kutip. Kalau orang kafir, kalau orang Islam sendiri yang membenci syiar Islam, nah itu yang dinamakan lebih kafir daripada kafir, yang dinamakan ulaika humul kafiruna haqqo. Baik teman-temanku, itu pembukaan saja ya, katanya ya menyinggung-nyinggung lah untuk peringatan, warning buat kita semua ya, bahasanya yang namanya ayat itu walantardo dan seterusnya itu terus yang namanya orang nggak ridho, orang nggak ikhlas ya selalu mencari cara kan gitu. Baiklah, banyak sekali berita-berita di media sosial yang berseliweran, banyak sekali. Ada yang hari besok ya, hari Ahad tuh ada peristiwa heboh, kebanggaan pemimpin Yoko Ono yaitu sirkuit Mandalika. Negeri Konoha ini menggelar MotoGP yang sirkuitnya itu sangat bermasalah ya. Sirkuit rampasan, jadi merampas tanah rakyat itu di provinsi sana tuh, bagian utara Konoha, di bagian utara kepulauan Konoha itu, di sana tuh tanah rakyat dirampas, pembayarannya nggak jelas, biasa centeng-centengnya itu dikerahkan untuk agar supaya masyarakat mau menjualnya dengan paksa. Untuk pembayarannya walau alam, yang namanya penguasa lalim, zalim, semena-mena itu seperti itu. Jadi bagi yang suka MotoGP silahkan live-nya atau langsung ke sana, live Trans 7 biasanya tuh. Entah jam berapa saya nggak mau tahu. Itu di sana itu ada spanduk yang bertuliskan tetap bersama JKW Jokoho, tetap bersama Jokoho 2024 ini kan itu. Ya biasa, yang namanya mainstream cuci otak ya. Jadi kita itu kalau membaca berita nggak jeli itu, makanya kita akan tercuci otaknya. Jadi berita-berita di media sosial itu harus dicerna, harus jeli ya, harus dipilih-pilih ya. Ini lucu aja ya. Ngapain pakai spanduk-spanduk kayak gitu ya kan. Kalau yang namanya pemimpin itu memang pemimpin yang disukai, disayangi rakyat, spanduk itu rasanya nggak perlu. Kalau pemimpin itu disukai rakyat, dicintai oleh rakyatnya, ada kabar bahwa pemimpin itu, penguasa itu akan datang, rakyat itu nggak usah disuruh, pasti datang, karena tahu pemimpinnya itu ramah, merakyatnya jelas gitu loh, sederhana. Contohnya Khulafaur Rasyidin lah, Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, Sayyidina Ali, Sayyidina Utsman. Itu rakyatnya nggak usah dikasih nggak usah diperintah. Kalau beliau mau berkunjung di suatu tempat, itu rakyat yang ada di situ itu sudah tahu dan berbondong-bondong untuk menyambutnya. Dan tidak ada pengawalan, nggak kayak penguasa negeri Konoha kan, heboh gitu. Harus pakai spanduk lah, harus pakai apa itu, luar biasa. Kemudian
Menak Yakut. Nah, ini lagi-lagi Menak Yakut. Nah, sama ini kayak menaknya kita ya, negeri Indonesia ya. Resmi melarang larang taraweh dan tadarus Al-Qur'an. Artinya disepekerin gitu. Jadi harus diem-dieman. Ini jelas kan. Ini ujung akhir fase keempat. Makanya ya begini ini ceritanya jadinya. Nggak akan beres kan gitu. Carut marut, minyak goreng ditimbun oleh mafia, itu yang ngomong yang ngomong dia juga sulit untuk memberantas mafia minyak goreng. Akhirnya kan jadi polemik, terjadi perdebatan, terjadi pergunjingan di antara mereka. Ya memang begitu, karena ayatnya ketika kita takut, mereka itu sebenarnya lebih takut. Ketika kita capek, mereka lebih capek. Ketika kita mengeluarkan uang untuk biaya perjuangan, mereka lebih banyak. Sebenarnya mereka itu tidak ada ketenangan dalam hidupnya. Karena mereka itu ada di dalam tekanan. Under press. Ada di dalam tekanan mereka itu. Ngecap kemana-mana, ngebacot kemana-mana, jelek-jelekin Islam, larang ini loh. Itu semua diperintah. Blokosuto aja udah. Semua ada yang perintah, semua ada yang bayar, semua ada yang mendikte. Itu memang sudah begitu. Karena sebenarnya yang merintah, yang mendikte itu juga pun ketakutan. Karena fase masa yang mereka miliki itu sedikit sekali. Dan mereka sangat-sangat tidak punya asa lagi. Banyak orang-orang pengamat di orang-orang yang terkenal itu. Orang-orang yang terkenal bukan di tingkat domestik tapi di tingkat internasional. Mereka meyakini bahwasanya Islam ini memadukan sistem dan hikmah serta memadukan ilmu dan hikmah. Sistem di dalam Islam itu sempurna 100%. Itu mereka orang-orang kafir, orang-orang yang belum memeluk Islam. Ya, saya bilang begitu. Itu mengatakan bahwa satu-satunya sistem yang bisa menata dunia, yang akan menjadikan dunia ini menjadi aman tentram, hanya sistem Islam, yaitu khilafah. Mereka bukan tidak punya alasan, mereka mempelajari Al-Quran itu. Terkadang mereka mempelajari Al-Quran itu untuk mencari kelemahan. Dan 100% dari mereka ya, yang waras tapi otaknya tidak menemukan satupun kelemahan di dalam Al-Quran dan hadis. Justru mereka memuji. Semua yang ada di dalam Al-Quran itu semua relevan, sesuai dengan kehidupan, sesuai dengan apa yang terjadi di dunia ini. Walaupun hati-hati, banyak juga media mainstream. Misalnya nih, gimana mau nyantuin? Kalian masalahnya masih begitu sih ya. Big Bang itu sesuai dengan Al-Quran. Kaum ini membahas bertahun-tahun tentang Big Bang. Kesesuaiannya Big Bang di mana? Nggak sesuai sama sekali. Konteksnya sudah berbeda. Bahwasanya langit dan bumi itu dulu dipisahkan, menyatu kemudian Allah pisahkan. Ini katanya terjadi ledakan besar. Kalau menurut teori Big Bang, partikel yang mengecil kemudian terjadilah peledakan dan hancur. Sesuainya di mana? Langit dan bumi menyatu kemudian Allah pisahkan. Nggak ada ledakan.
Kalau meledak langitnya hancur, buminya hancur, Allah bikin lagi kan gitu. Logika aja udah nggak nerima itu. Itu mainstream. Itu mereka-mereka yang mau menyesatkan kita sebenarnya. Ada juga terjemahan Al-Quran Israelian, yang di situ ada campur tangannya Yahudi Nasrani. Seperti contoh, kalau ada Al-Quran terjemahan yang bunyinya ini tentang iblis, ya, tentang iblis. Berhubung engkau menyesatkan aku ya Allah, kata iblis. Berhubung engkau menyesatkan aku ya Allah, kata iblis, karena tidak mau bersujud kepada Nabi Adam alaihissalam. Itu Israel. Itu terjemahan yang dipelintir. Hati-hati makanya. Yang namanya terjemahan Al-Quran dan terjemahan Al-Hadis itu referensi, bukan sebagai pedoman untuk mendakwahkan, untuk menyampaikan, bukan. Itu pegangan sebagai referensi, karena itu sifatnya masih global, belum dipecah, belum digali, belum diolah. Tapi referensi perlu, kan gitu. Karena ayat Al-Quran itu kan ada mutasabihat, ada muhkamat. Kalau mutasabihat jangan membahas sembarangan. Kalau muhkamat jelas maknanya memang seperti itu. Kemudian tinggal menjelaskan. Yang benar adalah berhubung engkau menghukumi aku sesat. Itu yang benar. Allah nggak pernah menyesatkan umatnya. Innallaha la ya'muru bil fahsya'i wal munkar. Allah nggak menyuruh. Allah itu nggak pernah memerintahkan sesuatu yang mungkar. Sesuatu yang jelek dan mungkar. Itu artinya Allah nggak pernah menyesatkan umatnya gitu loh. Yang namanya nggak pernah memerintahkan sesuatu yang jelek, sesuatu yang mungkar, fasyak, wa mungkar. Kalau Allah mengizinkan, iya, tapi nggak ridho. Karena semua yang terjadi di muka bumi ini, di langit dan di bumi, dan di alam semesta ini atas izin Allah. Atas izin dari Allah, atas kehendak dari Allah. Itu. Jadi makanya kita harus berhati-hati tentang media-media itu. Tentang media-media itu kita harus berhati-hati. Jadi harus pandai, harus bijak memilih media yang mana, kan gitu ya. Baik, ini obrolan ya pokoknya ngalor ngidul lah. Kalau saya itu ngobrol ya begini. Ya mohon maaf bagi yang kurang berkenan ya. Ya emang saya bisanya begini. Saya bukan akademisi, bukan orang yang ini, tapi saya hanya orang yang berusaha untuk tahu. Setelah saya tahu, saya sampaikan kepada semuanya agar semuanya menjadi tahu gitu loh. Agar semua menjadi paham, agar semua berhati-hati, agar semua benar memilih jalan. Jadi kita harus mencari lampu kan gitu. Sampai mana tadi? Oh iya, Mandalika. Kemudian keputusan bahwasanya taraweh dan tadarus dilarang. Maksudnya dilarang pakai speaker, harus diem-dieman. Apa ini namanya coba? Ini orang yang lebih kafir daripada kafir, karena dia mengaku Islam gitu loh. Makanya hati-hati. Yang namanya musuh dalam selimut itu lebih berbahaya, lebih berbahaya. Yang namanya munafik, pengkhianat, itu apabila ada peluru 10, itu 9 yang diarahkan ke situ, ke arah situ ya. Itu Panglima besar kita Jenderal Sudirman dulu pernah seperti itu. Kemudian ada berita lagi di media sosial yang mengajak kita untuk memboikot minyak goreng. Mari kita boikot minyak goreng. Kita nggak usah beli minyak goreng biar
pabriknya bangkrut. Ya memang kalau ngomong tuh gampang ya. Yang namanya minyak goreng itu kan kebutuhan sehari. Jadi kita masak itu sekarang ini nggak akan lepas dari yang namanya minyak goreng ya. Jadi menurut saya nggak bijak itu selebaran seperti itu untuk memboikot minyak goreng. Nggak usah seperti itu. Nggak perlu kita memboikot minyak goreng. Yang kita lakukan adalah bagaimana minyak goreng itu kita beli. Kita itu bisa terbeli minyak gorengnya gitu. Tapi nggak apa-apa juga, kreatif juga. Tapi hati-hati juga itu. Media yang seperti itu terkadang media jebakan gitu ya. Perlu kita ingat bahwa mereka itu memasang jebakan-jebakan dan ranjau-ranjau. Ini saya perlu ingatkan. Mereka itu pandai sekali memasang jebakan-jebakan. Nggak jauh beda dengan yang ada di Android kita kan. Ketika kita mengklik sesuatu yang kita penasaran, terkadang kita terjebak. Ya seperti itu mereka itu. Selalu memasang jebakan-jebakan. Jadi minyak goreng itu tiba-tiba menjadi mahal, tiba-tiba langka kan gitu. Tapi sekarang sudah mulai ada lagi. Ini memang politik. Politik kita mau ngomong panjang lebar juga agak serem. Kemarin saya ini udah ada centang merahnya satu. Kalau dibahas ya agak repot ya. Yang jelas waspada. Waspada saja. Karena dengan pernyataan menak yang seperti itu sudah jelas bahwa umat Islam ini memang target yang akan benar-benar dilumpuhkan. Target di Indonesia ya, di Indonesia. Dan minyak goreng itu salah satu cara. Dengan ditiadakan minyak goreng itu adalah salah satu cara juga. Salah satu cara untuk membuat kegaduhan, untuk membuat kehebohan, agar kita menjadi panik. Makanya kan ya kita kalau nonton film ya, film Hollywood itu ada yang judulnya Panic Room. Yaitu itu menggambarkan mereka itu selalu menciptakan kepanikan untuk masyarakat ini. Problem, reaction, solution. Jadi bikin problem, bikin permasalahan, kemudian bereaksi, kemudian pura-pura memberikan solusi, padahal nggak ada solusinya. Kan gitu. Kalau di Indonesia kasar banget ya, kasar. Belum yang diajukan centeng gitu loh, main serobot, main comot, itu Indonesia. Main dor. Peristiwa penembakan dokter itu kan akhirnya sampai ke CIA lah, sampai ke beritanya itu sampai kemana-mana gitu, sampai ke luar negeri. Jadi Indonesia ini luar biasa sekali itu. Di kancah internasional itu negara kita ini yang Konoha ini luar biasa. Tapi luar biasa bukan prestasinya, carut marutnya, ya kan? Sampai ada yang mengatakan orang Amerika atau mana gitu, pokoknya tokoh pers internasional itu sampai menulis artikel di sebuah berita bahwa negeri Konoha itu dipimpin oleh seorang presiden yang penakut, yang hanya mengurusi hal-hal sepele. Jadi negeri Konoha ini
dipimpin oleh presiden yang penakut, yang hanya memikirkan hal-hal sepele. Rasa-rasanya yes, bukan rasa-rasanya yes banget lah gitu. Yang diurusi itu memang hal-hal sepele. Lihat aja sendiri lah, saya nggak akan menyebutkan. Pidato sebentar mengomentari tentang Presiden Putin yang apa namanya, yang bersih tegang dengan Ukraina saja salah ngomong gitu loh. Memang kita ketawa sendiri. Jadi rakyat Konoha itu merasa malu gitu, menurut pers itu, menurut tokoh pers itu. Jadi beliau ya, tokoh pers ini menjelaskan bahwa rakyat Konoha itu merasa malu ya dengan survei dia gitu. Kenapa punya presiden seperti itu gitu. Hanya mengurusi hal-hal sepele gitu. Mengurusi hal-hal yang nggak penting. Tapi memang ketika saya melihat kita melihat video-video atau tulisan-tulisan di media sosial itu, memang yang dia urusi hanya hal-hal yang nggak penting. Yang hal-hal yang nggak penting gitu. Kayak tiba-tiba membuat sirkuit, itu kan nggak penting bagi masyarakat Konoha, itu kan nggak penting, sangat nggak penting. Itu untuk apa? Toh kita juga nggak punya apa namanya figur ya, figur pembalap yang profesional kelasnya dunia di kelas itu gitu loh, di kelas MotoGP enggak. Jadi memang ya mau ngomong apa gitu kan, kita ini memang kalau mendengar berita tentang negeri itu luar biasa sekali gitu. Bukan di sini, bukan di Indonesia, bukan di sana, di Konoha sana. Nah, kita ikut ketawa aja gitu loh, melihat tingkah laku presidennya gitu kan. Presidennya, mendagrinya, menaknya, terus serdadunya gitu. Ini kan memang aneh-aneh aja yang dikerjakan gitu. Dalam penegakan hukum pun aneh gitu kan. Sama seperti bosnya yang di Tinggongkok sana. Di Tinggongkok sana begitu, orang yang melaporkan ya, melaporkan entah aparat, entah pejabat apa, itu dia akan dipenjara dengan tuduhan membuat kegaduhan. Sama orang yang tiba-tiba tanahnya digusur, rumahnya digusur, kemudian membela diri dengan menulis surat atau apa, itu malah dihukum berapa tahun gitu. Alasannya mengganggu ketenangan si pejabat itu. Rumahnya digusur, kemudian rame-rame demo, itu akan ditangkap dan dijebloskan ke dalam penjara dengan tuduhan membuat kegaduhan di masyarakat dengan mengumpulkan massa gitu. Sudah dicontoh, memang dicontohin dari sana, wong bosnya di sana kan gitu. Coba aja lihat aja berita-beritanya, banyak kok. Bagaimana rakyatnya? Emang rakyatnya makmur di sana? Enggak, tertekan sebenarnya. Negeri Tinggongkok itu, yang dipimpin oleh si Jin Merah Jambu itu, yang sekarang sudah berada di simpang jalan, mau memihak Rusia atau memihak Ukraina kan gitu. Kalau memihak Rusia berarti berhadapan dengan Amerika. Kalau memihak Ukraina, dia akan berhadapan dengan Rusia. Pilih mana? Yang heboh akhirnya di Konoha, karena bosnya repot, yang pergi Konoha akhirnya ngurusi hal-hal yang nggak penting kan gitu. Ya ini reaksi aja ya, reaksi sambil guyon. Jadi nggak ada yang dikhususkan memang. Jadi saya reaksi aja karena ya memang banyak sekali berita yang seliwar-seliwar yang harus direaksi-reaksi lah. Yang jelas kita sebagai umat Islam ya tetap teguh
tetap teguh, jangan hiraukan hal-hal yang nggak penting gitu. Sekarang kalau misalnya dilarang taraweh, dilarang tadarus Al-Quran, ya biarkan saja, kita tetap taraweh, kita tetap tadarus Al-Quran, kan gitu. Kita lihat saja mereka atau kita yang hancur, kan gitu. Tunggu aja. Karena ketika kekuasaan itu sudah klimaks, itu yang dilakukan oleh penguasa sebuah negara itu aneh-aneh biasanya. Aneh-aneh dan cenderung kejam. Itu sudah menjadi kebiasaan sejak dari dulu. Kayak pemindahan ibu kota. Di Indonesia ini sebenarnya sejarah pemindahan ibu kota itu sudah ada sejak dulu. Dan setiap pemindahan ibu kota sebuah negara, ya, sebuah negara yang umurnya di atas 50 tahun, negara itu hancur. Majapahit dipindahkan dari Trowulan ke kemana itu? Lupa saya. Hancur. Kemudian Pajang, kerajaan Demak dipindahkan dari Pajang ke dari Demak ke Pajang. Runtuh akhirnya. Dan kerajaan Mataram dipindahkan dari Pleret ke Kartosuro. Runtuh juga. Kerajaan Indonesia dipindahkan dari Jakarta ke Penajam. Kita lihat, kan gitu. Kita ini punya sejarah, kita ini hidup tak lepas dari sejarah. Dan sejarah akan selalu terulang, kan gitu. Itu pasti. Kita lihat, sudah ada bahasa, sudah ada pesan dari pendahulu kita. Bahkan dari Al-Quran pun sudah. Mereka itu akan saling begaduh. Para penzolim itu akan saling begaduh, saling berantem, saling sikut, itu pasti. Karena perbuatan mereka tidak diridhoi oleh Allah, dan perbuatan mereka jelas mungkar, jelas menantang eksistensi Allah, menantang peraturan yang sudah ditetapkan oleh Allah. Itu pasti akan Allah hancurkan. Awal mulanya yaitu dulu begaduh dulu. Sekarang ini kan repot ya kita ini kan. Pengunduran pemilu. Mak besarnya marah-marah nggak setuju. Jagoannya cuek. Malah bikin spanduk tetap 3 periode. Kan gitu. Itu saling berkepentingan mereka itu. Orang itu kalau ragus, semuanya akan menjadi rakus dan saling gigit, gitu aja. Kita lihat, kita menonton gitu. Rakyat kecil kayak kita ini menonton saja gitu. Karena mereka juga membuat kegaduhan di antara para ulama kita, para pemimpin kita, para ustadz kita juga dibikin begaduh kan gitu. Ya kita harus waspada dengan channel-channel yang awal mulanya kayak satu resonansi dengan kita, pada akhirnya menghujat sana, menghujat sini, live di sana, menghujat di sini, sudah biasa itu. Nah, saya perhatiin juga itu orang-orang yang model kayak gitu itu saya selalu perhatikan. Mereka berani live, berani. Cirinya itu aja. Siapa mereka jelas berarti kan gitu ya. Baiklah, mungkin itu aja yang kita obrolkan malam ini ya. Kita nggak memfokuskan, hanya mengomentari sana sini ya, mengomentari apa yang mereka lakukan ya gitu. Ya, memang kita mau mengomentari ya 5 jam juga nggak akan selesai kan ya. Kita sebagai pengingat buat kita lah, bahwasanya kita memang sedang dalam transisi untuk masuk ke fase kelima,
yang disebut khilafah ala minhajin nubuwah. Semua tanda-tandanya sudah ada. Tanda akan terjadinya malhamah kubro sudah ada. Rusia sudah seperti itu, Ukraina sebagai alasan. Nah ini biasa, mereka itu memecah negara-negara menjadi suatu negara, dan ada sebuah negara yang diposisikan sebagai pemicu. Nah, itu. Ya, kebijakan dari petinggi Persatuan Bedeng-Bedeng itu kan siapa lagi? PBB itu didirikan untuk apa? Hanya untuk menetapkan, menjadikan resmi bahwa negara Israel itu berdiri dan diakui internasional. Itu tujuan PBB, itu hanya itu sebenarnya, nggak ada lagi. Sekarang Israel sudah berdiri, rencananya kan transisi dari Amerika ke Israel gitu loh, superpower. Tapi rencana boleh saja rencana. Sekarang Rusia sudah seperti itu. Dan keuntungannya bagi umat Islam adalah yaitu semoga imam kita, ya, pemimpin kita di akhir zaman ini segera Allah munculkan. Karena syaratnya Allah memunculkan imam kita Al-Mahdi itu harus ada kegaduhan dulu. Dan perlu diingat, Arab Saudi sekarang sudah dipimpin oleh MBS Muhammad bin Salman, ya. Dan MBS mengatakan dengan gagahnya, dengan bangganya bahwa 2030 Arab Saudi atau bahkan Jazirah Arab akan menjadi Eropa baru. Wah, ini lihat. Jadi benteng terakhir kita, benteng umat Islam, ya, benteng Mekah, Madinah. Benteng kita ini kan Mekah dan Madinah itu sekarang sudah disekulerkan oleh Muhammad bin Salman. Ini tanda. Ini tanda. Konser-konser musik sudah digelar di sana. Itu tanda, hadisnya ada. Minum-minuman keras di sana sudah beredar. Riba sudah, perempuan sudah ada pantai kayak di Bali, sudah ada semua. Dan gedung tinggi-tinggi, semua tanda di Mekah. Tinggal kematian raja yang belum. Maka jangan lupakan itu. Jadi kita berjuang, kita tetap menyeruakan kebenaran, dan jangan sampai kita melupakan koridor, dan jangan sampai kita melupakan sejarah. Ya, itu saja yang bisa kami obrolkan malam ini, ya. Mohon maaf agak ini, jadi dua podcast ini memang rada-rada nyantai dan hanya mengomentari, mereaksi sekilas-sekilas saja. Tapi tetap semoga bermanfaat. Ya, bila ada kesalahan, ya, mohon dikoreksi dan mohon masukannya, ya. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.